Oke, kembali lagi dengan saya. Saya rasa sudah cukup istirahatnya ya. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran kita. Sekarang kita akan masuk ke macam-macam fungsi. Oke, macam-macam fungsi untuk kelas 10 itu ada 7. Ada fungsi konstan, linier, kuadrat, identitas, tangga, modulus, serta ganjil dan genap. Langsung saja ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi konstan. Suatu fungsi f memetakan himpunan A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f dalam kurung x sama dengan c, di mana c bilangan konstan atau y-nya selalu sama. Contoh soal, diketahui fungsi r memetakan ke r dengan rumus f dalam kurung x sama dengan 3 dengan daerah domain himpunan x di mana x lebih dari sama dengan minus 3 dan x kurang dari 2. Tentukan gambar grafiknya. Yang pertama kita daftar dulu anggotanya dari minus 3 sampai 2. Nah, di sini 2 tidak masuk karena di sini tidak ada sama dengannya. Maka x-nya kita mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan 1. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa rumus fx sama dengan 3, maka y-nya selalu konstan, yaitu 3 terus. Jika kita gambar, akan seperti ini. Nah, ketika x-nya minus 3, x-nya minus 2, minus 1, dan 0, maka y-nya selalu 3. Maka di sini ditulis f dalam kurung x sama dengan 3. Baik, lanjut. Fungsi yang kedua, fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Ini kalian sudah mempelajari dengan Bunaul ya. Contoh soal, misalkan fx sama dengan 2x plus 3, tentukan gambar grafiknya. Oke, baik, bisa kita lihat di tabel. Jika kita misalkan x-nya 0, maka fx sama dengan 3 ya. Kemudian jika sekarang kita misalkan fx-nya atau y-nya 0, maka x sama dengan min 1,5 gitu. Maka kita memperoleh dua koordinat 0,3 dan min 1,5,0. Kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius seperti ini. 0,3 di sini, kemudian min 1,5 di tengah-tengah sini ya. Kemudian kita hubungkan sehingga kita akan mendapatkan sebuah garis lurus. Nah, inilah fungsi linear. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi kuadrat. Oke, suatu fungsi kuadrat itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0. B dan C itu bilangan konstan. Untuk fungsi kuadrat biasanya grafiknya berupa parabola. Nah, di sini contoh y sama dengan ax kuadrat, di mana a-nya 1, b dan c-nya bernilai 0. Maka fungsi kuadrat ini akan berupa parabola terbuka ke atas melalui 0,0, sumbu simetrisnya x sama dengan 0. Oke, ini terbuka ke atas. Kemudian jika y sama dengan negatif a kuadrat, di mana a-nya min 1, b dan c-nya bernilai 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki ciri parabola terbuka ke bawah melalui 0,0 dan sumbu simetris x sama dengan 0. Ya, karena ini a-nya sama dengan minus 1. Oke, kemudian selanjutnya masih fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0, b dan c-nya bilangan konstan. Oke. Jika bentuk fungsi kuadrat berbentuk ax kuadrat plus bx plus c memiliki ciri berupa parabola ke atas jika a-nya lebih dari 0,
Lalu kurva berupa parabola tertutup ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Diskriminan D, B kuadrat min 4AC. Titik balik atau puncak X, Y memiliki rumus min B per 2A, min D per 4A. Lalu sumbu simetris kita tinggal melihat X-nya atau minus B per 2A. Untuk nilai ekstrimnya kita tinggal melihat Y-nya di sini atau min D per 4A. Titik potong pada sumbu X ditentukan oleh X 1,0 dan X 2,0. Titik potong pada sumbu Y adalah 0,C. Misal saya beri contoh satu soal saja. Gambarlah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Dan kita bisa melihat di sini A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya positif 3. Jika domain G adalah himpunan X, di mana X-nya di antara min 1 sampai 5, dan X anggota bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita daftar dulu domainsnya, kemudian kita cari range-nya satu per satu dengan cara memasukkan X ini sama dengan min 1 ke X kuadrat min 4X plus 3. Dan selanjutnya sama sampai bilangan 5. Oke, jika sudah satu per satu kita masukkan ke diagram Cartesius sehingga kita menemukan sebuah parabola terbuka ke atas. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini parabola terbuka ke atas di mana A-nya lebih dari 0, yaitu A sama dengan 1. Kemudian nilai D-nya kita masukkan ke B kuadrat min 4AC sehingga kita peroleh nilai D-nya 4. Kemudian titik balik puncak itu di sini di koordinat 2, min 1 itu kita masukkan ke min B per 2A, min D per 4A. Untuk sumbu simetrisnya X sama dengan 2, kemudian nilai ekstrimnya adalah min 1, dan titik potong pada sumbu X adalah 1,0 dan 3,0, serta titik potong pada sumbu Y adalah 0,3. Ini sekilas untuk fungsi kuadrat. Akan saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi identitas. Disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang titik asal dari semua titik absis maupun ordinatnya sama. Contoh soal, fungsi pada R didefinisikan sebagai f(x) sama dengan x untuk setiap x. Carilah f dalam kurung min 2, f dalam kurung 0, f dalam kurung 1, f dalam kurung 3. Kemudian kita gambar grafiknya. f(x) sama dengan x, maka f dalam kurung min 2, maka hasilnya juga min 2. Karena X di sini min 2, maka di sini juga minus 2. Begitu pula selanjutnya sampai F3, hasilnya juga 3. Maka ketika kita gambarkan, grafiknya akan berupa garis lurus seperti ini. Ini 2, min 2, 0, 1,1, kemudian 3,3. Atau kita bisa menyebut ini sama saja dengan persamaan Y sama dengan X. Baik, selanjutnya fungsi nomor 5 yaitu fungsi tangga. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f(x) berbentuk interval-interval yang sejajar. Contoh soal, nilai f(x) akan bernilai min 1 jika x-nya kurang dari min 1. Nilai f(x) akan bernilai 0 jika x-nya di antara min 1 dan 2. Nilai f(x) akan bernilai 2 jika x-nya di antara 2 dan 4. Nilai f(x) sama dengan 3 jika x-nya lebih dari 4. Baik, saya punya soal, tentukan interval f dalam kurung negatif 2, kemudian yang b f dalam kurung 0, yang ketiga f dalam kurung 3, yang d f dalam kurung 5, dan yang e saya minta untuk menggambarkan grafiknya. Oke.
Kita jawab untuk nomor A, f dalam kurung negatif 2. Negatif 2 ini berada di sebelah kiri negatif 1, berarti memenuhi yang ini, maka nilai f dalam kurung negatif 2 adalah min 1. Kemudian yang B, f dalam kurung 0. Oke, 0 itu berada di rentang min 1 dan 2 di sini, maka nilai fx sama dengan 0. Baik, selanjutnya f dalam kurung 3. Oke, 3 itu di antara 2 dan 4 di sini, maka nilai f dalam kurung 3 adalah 2. Yang ke D, f dalam kurung 5. 5 itu berada di daerah yang keempat ini atau x lebih dari 4, maka f dalam kurung 5 itu bernilai 3. Untuk gambarnya bisa kita lihat f negatif 2. Negatif 2 itu di sini, maka dia y-nya negatif 1, f 0 di sini, maka nilainya juga 0. f 3 itu di sini, maka hasilnya 2 atau nilainya 2, y-nya di sini 2. Kemudian 5 berada di sebelah kanan 4, maka nilainya 3 atau y-nya 3. Oke, selanjutnya fungsi modulus. Fungsi modulus ini disebut fungsi mutlak. Contoh soal, fungsi f memetakan r ke nilai mutlak atau fungsi f memetakan r ke nilai mutlak ax plus b. Fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Artinya kita kembali mengingat nilai mutlak di bab 1. Kita ingat lagi definisi nilai mutlak, bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif x jika x kurang dari 0. Gambarnya akan seperti huruf P ya. Oke, ini sudah saya ajarkan di materi sebelumnya. Kemudian kita masuk ke fungsi ganjil dan genap. Fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f dalam kurung negatif x sama dengan min fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f dalam kurung negatif x sama dengan fx. Jika fungsi f dalam kurung negatif x tidak sama dengan f dalam kurung x, maka fungsi ini tidak genap atau ganjil. Langsung ke contoh soal. Tentukan apakah di bawah ini fungsi ganjil, fungsi genap, atau tidak genap, tidak ganjil. Baik, ada 3 soal. Langsung yang nomor A, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. Nah, kita ganti yang di dalam kurung dengan negatif x. Jadi semua variabel x kita ganti dengan negatif x. Nah, kita lihat negatif jika dipangkatkan 3 hasilnya akan negatif. Maka di sini tetap negatif 2x pangkat 3. Nah, kemudian di sini plus ketemu negatif, maka di sini akan menjadi min. Nah, ini min, kita keluarkan minusnya, sehingga dalam kurung tinggal 2x pangkat 3 plus x. Nah, kita bisa lihat bahwa fungsi nomor A, f dalam kurung negatif x sama dengan negatif fx. Sama dengan negatif fx. Maka fungsi fx ini merupakan fungsi ganjil. Nomor 2, fx sama dengan 3 cos kurangi 5. Kita ganti x-nya dengan min x, sehingga kita bisa lihat bahwa untuk cosinus negatif x maka hasilnya tetap positif cos x. Maka ketika x-nya diganti dengan min x, dia akan kembali ke fungsi semula. Maka f dalam kurung negatif x sama dengan fx. Maka fungsi ini disebut fungsi genap. Dan yang terakhir, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x. Jika x-nya kita ganti dengan minus x, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Min dipangkatkan 2, hasilnya positif x kuadrat, min ketemu min jadi plus 8x. Sehingga fungsi f dalam kurung negatif x tidak sama dengan fx, dan f dalam kurung negatif x tidak sama dengan negatif fx. Maka fungsi ini tidak genap, tidak ganjil. Oke, selanjutnya kita menuju ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi yang pertama
ada fungsi injektif atau satu-satu. Jika fungsi F memetakan himpunan A ke B, setiap B anggota B hanya mempunyai kawan satu di A, maka F disebut fungsi satu-satu atau injektif. Saya langsung beri contoh gambar saja. Di gambar yang pertama, anggotanya memiliki kawan satu di A, maka fungsi atau gambar yang pertama adalah fungsi injektif. Baik, gambar yang kedua bisa kita lihat. Gambar kedua fungsi injektif juga, walaupun di sini S tidak ada temannya. Ini tetap disebut fungsi injektif. Nah, gambar yang ketiga bukan fungsi injektif. Kenapa? Karena di B ada P yang memiliki dua kawan di A. Selanjutnya, fungsi surjektif atau onto. Jika fungsi F memetakan himpunan A ke B, setiap B anggota B mempunyai kawan di A. Maka fungsi F ini disebut fungsi onto atau surjektif. Kita lihat gambar. Nah, di gambar A disebut fungsi surjektif ya, karena semua anggota B punya teman di A. Nah, di sini Q mempunyai teman lebih dari 2. Tidak apa-apa ya, yang penting di himpunan B itu mempunyai kawan. Mau lebih dari 1 boleh. Nah, sedangkan di gambar yang kedua itu bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena si S tidak ada kawan. Berarti gambar yang kedua ini bisa disebut fungsi injektif ya, di nomor 1 tadi. Yang terakhir, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, ini yang kalian pelajari saat SMP. Suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Nah, ini disebut bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, bisa kita lihat bahwa gambar yang pertama fungsi bijektif karena setiap anggota B hanya mempunyai satu teman di A, kemudian kawannya 1 ya. Kemudian yang gambar 2 itu bukan fungsi bijektif. Kenapa? Karena si P itu punya teman lebih dari 1. Kalau yang B ini berarti surjektif saja. Kalau di gambar yang pertama itu injektif sekaligus surjektif. Oke, itulah sifat-sifat fungsi. Saya rasa cukup untuk materi kita kali ini mengenai macam-macam relasi dan fungsi. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya lewat email atau bisa lewat WhatsApp di nomor ini. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom.